Apakah musik benar-benar haram secara mutlak tanpa ada ikhtilaf sama sekali? Beliau menyebutkan bahwasanya musik adalah haram, kemudian alat musik juga termasuk haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Video kali ini saya ingin membahas sesuatu permasalahan yang sebenarnya adalah ikhtilaf di antara para ulama, tetapi kaum Salafi Wahabi menganggap saklek, yaitu hukum dari hal ini adalah haram mutlak, terkecuali pada waktu-waktu tertentu. Hal tersebut bisa dihalalkan. Ya, hal tersebut adalah musik. Apakah musik benar-benar haram secara mutlak tanpa ada ikhtilaf sama sekali? Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi berikut. Saya akan berikan cuplikannya. Qasidah apabila diniatkan sebagai bentuk hiburan, maka musik haram. Alat musik dan lain-lain haram. Ustadz, pakai bahasa Arab kok kasidahnya, masa haram? Terus kalau pakai bahasa Arab jadi ibadah, begitu? Itu adalah Ustadz Riyad Bajri, salah satu ustadz yang diagung-agungkan oleh para pengikut Salafi Wahabi yang ada di Indonesia. Beliau menyebutkan bahwasanya musik adalah haram, kemudian alat musik juga termasuk haram. Apakah benar seperti itu? Beliau tidak menjelaskan bahwasanya di dalam permasalahan musik ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Karena beliau sudah menyebutkan bahwa musik adalah haram, maka di sini saya ingin memberikan alternatif lain. Menyebutkan para ulama yang berpendapat bahwasanya musik ini dihukumi mubah ataupun makruh. Saya akan sebutkan satu persatu. Baik, kita akan mulai. Pendapat yang pertama tentu jelas dari Imam Al-Ghazali yang sudah sangat masyhur bahwasanya Imam Al-Ghazali menyebutkan musik adalah sesuatu yang mubah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau menyebutkan fahadhil maqayisu wan nususu tadullu ala ibahatil ghina'i warraqsi waddarbi biddufi walla'ibi biddaraqi walhirabi wan nadhari ila raqsil habsyati wazzunuji fi awqatis sururi kulliha qiyasan ala yaumil 'idi fa innahu waqtus sururin wa fi ma'nahu yaumul 'ursyi wal walimati wal 'aqiqati wal khitani wa yaumul qudumi minas safari wa sairi asbabil farah wa huwa kullu ma yajuzu bihil farahu syar'an wa yajuzul farahu bi ziyaratil ikhwani wa liqa'ihim wa ijtima'ihim fi mawdi'in wahidin ala ta'amin aw kalamin. Arti dari apa yang telah dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin akan saya tampilkan di sini. Berdasarkan dalil qiyas dan dalil nas yang menunjukkan diperbolehkannya nyanyian, menggerakkan tubuh, menabuh terbang, mainan perang-perangan, melihat gerak tubuh orang Habasyah atau orang kulit hitam di waktu bahagia, yaitu hari raya, pernikahan, walimah, akikoh, khitan, dan kedatangan tamu atau kebahagiaan dalam bentuk lain, yaitu hal yang diperbolehkan dalam syariat, maka boleh untuk bersenang-senang, mengunjungi saudara, bertemu dengan kawan, berkumpul dalam satu tempat untuk makan-makan dan berdiskusi. Ini adalah pendapat dari Imam Al-Ghazali, salah satu ulama Syafi'iyah. Saya akan sebutkan lagi satu ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwasanya musik ini cenderung ke makruh, yaitu Imam An-Nawawi di dalam kitab Radhatul Talibin. Redaksinya akan saya letakkan di atas. Ghina'ul insani qad yaqa'u bi mujarradi sautihi wa qad yaqa'u bi alatin. Ammal qasamul awwalu fa makruhun wa sama'uhu makruhun wa laisa muharramaini. Ini kuncinya. Wa laisa muharramaini. Fa in kana sama'uhu min ajnabiyatin fa ashaddu karohah. Walaupun dinyanyikan oleh ajnabi masih dihukumi sebagai makruh tetapi lebih berat. Fa ashaddu karohah. Wa haqal qadi Abu Tayyibi tahrimahu. Wa hadha huwal khilaful ladhi sabaqa fi anna sawtaha hal huwa aurah. Fa in kana fis sama'i minha khawfu fitnatin
faharamun bila khilafin wa kadas sama'u min sayyibin yukhafu minhul fitnah. Kita artikan ya, dan saya akan tampilkan artinya. Nyanyian manusia kadang dilakukan hanya dengan suaranya dan kadang dengan alat. Adapun jenis yang pertama, yakni yang dilakukan hanya dengan suara, maka hukumnya adalah makruh dan mendengarkannya juga makruh. Hukumnya tidaklah haram. Jika mendengarkan nyanyian dari wanita ajnabi, maka sangat makruh. Qadhi Abu At-Thayyib meriwayatkan keharamannya ini adalah ikhtilaf yang telah dijelaskan sebelumnya terkait perdebatan apakah suara wanita itu aurat atau bukan. Jika mendengar dan nyanyian dari wanita ajnabi itu mengandung unsur takut terkena fitnah, maka hukumnya haram tanpa ada perselisihan. Demikian pula mendengarkan dari anak-anak yang dikhawatirkan fitnah darinya. Itu adalah pendapat dari Imam An-Nawawi. Dan banyak yang menyebutkan bahwasanya semua mazhab atau 4 mazhab yang besar ini mengharamkan tentang hukum musik. Maka dari itu ternyata kita cari-cari, ada pula qaul ulama yang menyatakan dari mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifahnya sendiri itu memperbolehkan untuk berjual beli alat musik. Mazhab Imam Malik juga ada yang berpendapat bahwasanya Imam Malik memperbolehkan musik, artinya menyebutkan musik ini mubah. Kita akan tampilkan kutipan dari qaulnya ulama. Ini adalah keterangan dari Imam Al-Kasani Al-Hanafi, salah satu ulama dalam mazhab Hanafi. Wa yajuzu bai'u alatil malahi minal barbat wat tabli wal mizmar wad duf wa nahwi dzalika inda Abi Hanifah. Yang artinya diperbolehkan menjual alat-alat musik seperti barbat, gendang, seruling, rebana, dan lain sebagainya menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar juga menyebutkan, redaksinya seperti ini. Wa hakar ruyaniyu anil qaffali anna mazhaba Malik bin Anasin ibahatul ghina'i bil ma'azif. Wa hakal ustadu Abu Mansurin wal Furaniyu an Malikin jawazul udi. Ar-Ruyani meriwayatkan dari Al-Qaffal bahwa mazhabnya Imam Malik bin Anas membolehkan bernyanyi dengan menggunakan alat musik atau al-ma'azif. Kemudian kita sebutkan dari salah satu ulama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Beliau menyebutkan redaksinya seperti ini. Wa abaha Malikun wa dhahiriyatu wa jama'atum minas sufiyatis sama'a walau ma'al udi wal bara'i wa huwa ra'yu jama'atin minas sahabah. Sahabat seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Amr bin As, dan selain dari mereka. Wa jama'atin minat tabi'in, Sa'id bin Musayyib. Nah, di sini beliau sebutkan Imam Malik, golongan Zahiriyah, dan segolongan Sufi membolehkan mendengarkan nyanyian, walaupun dengan kecapi dan klarinet. Itu adalah pendapat segolongan sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Muawiyah, Amr bin As, dan selain dari mereka. Dan segolongan juga dari tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyib. Itulah para ulama-ulama yang menyebutkan kebolehan ataupun kemakruhan dari hukum musik ataupun alat musiknya. Di sini saya sebutkan pembanding-pembanding bahwasanya tidak secara mutlak musik itu haram. Masih ada ikhtilaf antar ulama yang menyebutkan bahwa musik ini boleh loh, atau musik ini masih dihukumi makruh. Walaupun makruhnya itu ada yang masih ringan, ada yang berat. Dipilah-pilah. Tadi seperti ketika musiknya itu dinyanyikan oleh wanita ajnabi. Nah, itu juga termasuk makruh, tapi makruhnya di tingkat yang lebih berat. Di akhir video ini, saya akan menyebutkan dari Salafi Wahabi Indonesia juga yang pasti akan membantah Ustadz Riyad Bajre yang awal tadi menyebutkan bahwasanya musik ini haram. Ustadz ini akan memberikan contoh bahwa musik ini mungkin diperbolehkan. Baik, kita akan dengar baik-baik. Help the poor, won't you help for me? I need help from you, baby. Need it desperately. I need it so much, I need your care. Need all the loving, baby, you can spare. Need help, oh baby, won't you help for me? Satu orang sambil goyang-goyang, singing together, apa ini itu. Kenapa nggak nyanyi blues, biar kayak ahlul kitab sekalian di gereja? Ini kita.